Kebanyakan orang-orang bilang yang namanya orang tua itu pasti sayang sama anak-anak mereka. Begitu juga dengan anak-anak. Cinta orang tua terhadap anaknya, cinta anak terhadap orang tuanya, bisa dibilang adalah cinta tanpa syarat. Betapa beruntungnya anak-anak di dunia ini yang bisa merasakan cinta tanpa syarat dari orang tua mereka. Namun sayangnya, tidak semua anak merasakan hal itu. Dan aku salah satunya. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan kan? Kenalin, nama aku Zevanya Cahaya Sabita, umurku 10 tahun. Kok ada anak kecil di situ? Adek, ngapain sendirian di sini? Ini hujan loh. Adek nggak pulang? Itu, Zeva lupa bawa payung, jadi nggak bisa pulang. Ayung? Ya ampun, nggak ada payung. Ya udah, pakai payung kakak aja ya. Kebetulan suami kakak bawa 2 payung. Terus kakak sama abang pulangnya nanti gimana? Kan ada dedek bayi. Kasihan dedek bayinya sakit kalau kena hujan. Nggak apa-apa. Abang ada bawa mobil kok. Apa adek mau diantar aja? Rumah adek di mana? Nggak usah diantar bang. Rumah Zeva deket dari sini kok. Kalau Zeva ambil payungnya aja boleh kan? Ya boleh dong. Ini payungnya ya, Dek. Makasih ya kak, abang. Iya, sama-sama, Dek. Kalau gitu kami pulang duluan ya. Hati-hati jalannya. Iya bang. Tiara nggak bisa diam. Dasar. Maklumlah, Tiara mah diem kalau tidur doang. Dedek bayinya beruntung banget. Ayah pernah peluk Zeva kayak gitu nggak ya? Ini adalah ayahku, satu-satunya keluargaku. Aku dan ayah hanya tinggal berdua. Ibuku, ibu meninggal ketika melahirkanku. Mungkin ayah membenciku karena hal ini. Makan sana. Sepiring nasi lagi. Ayah, Zeva boleh makan lauk lain nggak? Zeva belum makan sejak siang, jadinya agak lapar. Tinggal makan aja, apa susahnya sih? Jangan banyak protes. Bersyukur masih ku beri makan. Maaf ya, maaf. Awas ya kalau kau banyak tingkah lagi. Mau kau bawa ke panti asuhan? Anak nggak tahu diuntung. Akhirnya setelah 1 minggu, selesai juga gambar Zeva. Ayah pasti suka sama gambar ini. Mungkin aja ayah bisa sayang sama Zeva kalau Zeva kasih gambar ini. Ayah, lihat, Zeva ada bikin gambar ayah. Bagus kan? Ayah simpan ya. Ayah itu kok dibuang? Zeva capek bikinnya. Kau pikir aku peduli dengan gambar bodohmu itu, ha? Dengar ya, kalau kau masih bisa mikir, sana pergi. Ayah jahat. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Zeva, kita makan di kantin yuk. Ayo kita beli cilok. Zeva lapar pengen jajan, tapi Zeva nggak punya uang. Enggak deh, kalian aja ya. Aku masih kenyang soalnya. Tadi pagi makan banyak di rumah.
Oh, Zeva selalu kenyang ya? Yaudah kita ke kantin dulu ya. Dadah Zeva. Dadah. Lapar banget. Zevanya, kamu nggak jajan nak? Teman-temanmu semua pada jajan di kantin loh. Atau kamu bawa bekal kah? Enggak Bu Guru. Tadi Zeva udah makan banyak di rumah kok. Makanya Zeva nggak beli jajan lagi. Nak, sebenarnya kamu ada masalah apa di rumah? Ibu lihat, kamu jarang sekali jajan atau bawa bekal. Ayah atau ibumu nggak ada kasih uang jajan kah? Aku yakin ada sesuatu di rumahnya. Kurus sekali badannya. Zevanya, maaf ya kalau ibu ngomong kayak gini. Tapi ibu lihat, kamu lebih kurus dan kecil dibandingkan teman-teman sekelasmu, nak. Kamu makan dengan benar kan di rumah? Iya Bu Guru, Zeva makannya bener kok. Zeva juga makan banyak di rumah. Iya, harus begitu ya. Anak-anak seumuran Zeva harus makan yang banyak supaya punya tenaga untuk bermain dan belajar. Dan meskipun Zeva udah makan banyak sarapan di rumah, Zeva harus tetap makan siang, nak. Kan habis ini Zeva harus belajar lagi. Tunggu sebentar ya. Ini makan ya. Kebetulan ibu udah bawa roti lebih. Kalau kurang bilang aja. Masih ada satu lagi kok. Roti. Makasih ya Ibu Guru. Makasih banget. Enak banget Bu Guru. Zeva suka. Iya, makan yang banyak ya. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilahkan memasuki. Mohon didengar ya anak-anak. Jadi 1 minggu lagi, sekolah kita akan mengadakan acara untuk Hari Ayah. Tapi meskipun Hari Ayah, kalian boleh bawa ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lainnya ya. Dan kertas yang ada di atas meja kalian itu kasih ke orang tua. Soalnya itu brosurnya. Bu Guru mau nanya, kalau nggak ada bapak gimana, Bu? Kan ibu bilang boleh bawa anggota keluarga yang lain, nak. Nah, nanti kalian kasih surat itu ke orang tua kalian ya anak-anak. Dan ibu udah tugas nih untuk kalian. Ibu mau kalian nanti buat puisi sebagus mungkin untuk ayah kalian. Temanya adalah memori bersama ayah. Nanti kalian bacakan di depan kelas ya. Siapa yang buat puisi yang paling bagus, ntar dapat hadiah loh. Acara untuk Hari Ayah. Kira-kira Ayah bakalan mau datang gak ya? Kalau Zeva bujuk, Ayah pasti mau kan? Om Dokter! Zeva? Zeva. Nama Om itu Om Niko, bukan Om Dokter. Gimana kabarmu, nak? Sehat-sehat aja kan? Zeva sehat-sehat aja kok Om. Oh ya Om Dokter di sini ngapain? Ada urusan sebentar sama ayahmu. Kenapa, nak? Kamu mau ngomong sama ayah kah? Iya Om Dokter, Zeva mau kasih surat dari sekolah. Karena ada acara Hari Ayah, Zeva mau ngomong sama Ayah supaya Ayah mau datang. Oh, Hari Ayah ya? Ya udah, Zeva kasih ke ayah ya suratnya. Iya, tapi suratnya ketinggalan. Zeva ambil dulu ya. Anak yang malang. Sebentar ya Om Dokter, biar Zeva kasih ke Ayah dulu. Ayah, di sekolah Zeva nanti ada acara untuk Hari Ayah. Ayah datang ya, acaranya hari Selasa depan ya. Ini nih dalam sini ada suratnya, Ayah baca dulu. Nanti Zeva buat puisi buat Ayah, pasti Ayah suka. Enggak, buang-buang waktu. Sana pergi. Tapi Ayah, nanti siapa Pergi. Haris. Cepat bawa anak sialan ini pergi. Ya ampun Haris. Zeva, balik ke kamar ya. Hari Ayah katanya. Hah? Riz, dia itu anakmu. Diam. Acaranya seminggu lagi.
Ayah di mana ya? Ayah datang nggak ya? Aku ngapain sih? Ya jelas ayah nggak mau datang lah. Oke, sekarang giliran Zevanya yang maju ya. Ayo nak, maju ke depan terus baca puisinya. Zeva, lihat ke sini nak. Om dokter. Zeva langsung maju ke depan ya, biar om dokter rekam. Iya om dokter, Zeva maju ya. Langsung dibaca saja ya puisinya sayang. Iya Bu Guru, ini mau Zeva baca kok. Kenangan bersama ayah. Tidak ada kenangan yang lebih baik. Sudah selesai Bu Guru. Iya nak, terima kasih ya. Wah, bagus sekali puisinya. Berikan tepuk tangan untuk Zeva dulu ya anak-anak. Puisimu tadi bagus loh. Nanti om Niko kirim ke ayahmu ya. Ih jangan, Zeva malu. Ngapain malu? Om dokter, Iya, kenapa? Om kenal sama ibu nggak? Kenal banget malahan. Om, ibu dan ayahmu teman dekat sejak kami SMA. Bahkan ya, dulu om yang jadi mak comblang ayah dan ibumu loh. Mak comblang. Mak comblang itu artinya satu orang yang bikin dua orang jadian. Ya, kira-kira begitulah. Ayah sayang nggak sama ibu? Ya sayang lah, nggak mungkin nggak sayang. Tapi kenapa ayah nggak sayang sama Zeva? Siapa bilang? Ayah sayang kok sama Zeva. Ayahmu cuman butuh waktu nak. Zeva sabar ya. Mana ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Ada kok, buktinya ayah nggak sayang sama Zeva. Hus, gak boleh ngomong kayak gitu ya. Akan ada saatnya dimana ayah Zeva bakalan berubah. Zeva tungguin aja. Dan om gak bohong kok, ayah Zeva itu sayang sama Zeva. Buktinya kamar Zeva dibikin bagus. Iya kan? Om aja pas masih seumuran Zeva kamarnya jelek loh. Tapi kan kamarnya dibuat sebelum Zeva lahir. Siapa yang bilang begitu? Ayah yang bilang. Aduh Haris. Oh iya, sebentar lagi Om mau pulang ya? Iya, gak apa-apa kan? Soalnya om ada jadwal operasi di rumah sakit 2 jam lagi. Zeva nanti pulang sendiri bisa kan? Bisa kok Om dokter. Kan Zeva selalu pulang sendiri setiap hari. Anak pintar. Haris, padahal anak lo sebaik ini. Tapi kenapa sih lo gak mau buka hati? Aduh, Zeva lupa kalau ini musim hujan. Zeva nggak bawa payung lagi. Gimana ya pulangnya? Mama, nanti makan burger ya sebelum pulang. Iya, ini kita mampir ke restoran burger ya. Zeva nggak salah kan kalau iri sama dia? Ah udahlah, kalau misalnya Zeva telepon ayah untuk minta jemput, ayah mau jemput nggak ya? Diangkat, ayah, ini Zeva, boleh tolong jemput Zeva nggak? Hujan ya nggak bisa pulang. Mau hujan, mau badai, memangnya itu urusanku. Kau udah kelas 5 SD, mandiri jangan manja. Hujan gerimis doang minta dijemput. Pulang aja sendiri sana, aku punya kerjaan. Tapi hujannya deras ya, bukan gerimis doang. Kata Bu Guru jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Zeva juga nggak bawa payung. Kalau Zeva bawa payung kan Zeva biasanya pulang sendiri. Kau pikir aku peduli kalau kau sakit? Ayah kok dimatiin? Ayah nggak sayang sama Zeva. Ibu. Dingin, lapar, tapi kunci rumah dibawa sama ayah. Zeva juga nggak punya uang mau beli makan. Kakak, ini makanan
makanannya jatuh, Kak. Ambil saja makanannya. Saya nggak suka makanan manusia. Makanan manusia. Terima kasih banyak ya, Kakak. Alhamdulillah, akhirnya Zefa bisa makan. Pusing, dingin. Ayah, Tadi hujan deras, Riz. Lo nggak ada jemput Zeva. Terus gimana dia pulangnya tadi? Ngapain lo peduli sama anak pembawa sial itu? Terus ngapain lo marah-marah sama gua? Kenapa nggak lo jemput aja sendiri? Nyusahin. Tadi siang gua ada jadwal operasi di rumah sakit, Riz. Jadi gua nggak bisa jemput Zeva. Riz, lo denger ya. Zeva itu masih anak-anak. Jarak sekolah ke rumah lo itu juga jauh. Dari anak lo sendiri. Dari daging lo. Kenapa lo gak coba sayang sama dia? Lo pikir gue masih bisa sayang sama dia? Semua gara-gara dia, Nick. Gara-gara dia istri gue meninggal. Dia masih bisa hidup tenang selama 10 tahun ini. Sementara gue menderita, Nick. Seandainya dia gak ada. Seandainya Zeva gak ada. Pasti sekarang Hana masih hidup. Haris, apa-apa lo ngomong kayak gitu? Lo mau anak lo Kalau ya memangnya kenapa? Harusnya saat itu bukan Hana yang meninggal. Tapi anak itu, Nick. ayah mau Zefa meninggal. Umurku masih 10 tahun, tapi aku sudah mengetahui fakta bahwa ayahku bukan hanya membenciku, tapi dia juga ingin aku menghilang. Ayah sayang nggak sama Zeva? Kalau ayah sayang, ayah peluk Zeva ya. Kalau nggak sayang, ayah boleh langsung pergi. Ayah. Mendung. Kayaknya bakalan hujan lagi. Zeva? Ngapain sih dia di situ? Mengganggu. Kecelakaan? Itu... Zeva? Zeva, anakku. Nggak mungkin. Zeva bangun, nak. Keinginan? Enggak, Zeva. Ayah nggak pernah bermaksud. Maafin ayah, nak. Maafin ayah. Zeva, bangun, nak. Zeva. Yang sabar ya, Pak. Kami turut berduka cita ya. Kami turut berduka cita ya, Pak. Gua nyesel, Nick. Harusnya dari dulu gua bilang kalau gua sayang sama dia. Harusnya dari dulu. Lo gak pernah sayang sama Zeva. Sekarang lo bilang sayang karena Zeva udah gak ada kan? Lo pernah bilang kalau lo berharap Zeva meninggal. Udah gua bilang hati-hati kalau ngomong. Ucapan itu adalah doa. Sekarang lo nyesel kan? Harusnya lo sadar dari dulu, Riz. Meninggalnya istri lo itu udah takdir, bukan salah Zeva. Kalau sikap lo kayak gini sama aja lo marah sama takdir Allah. Zeva masih kecil, Riz. Pasti lo udah ngomong yang enggak kan sama Zeva?
Terus gue harus apa, Nick? Gue juga gak nyangka kalau Zeva bakalan senekat ini. Harusnya waktu itu gue peluk Zeva. Harusnya waktu itu gue gak buang gambar Zeva. Harusnya. Cek video yang gue kirim. Sebenarnya Zeva gak ngizinin gue buat ngirim video ini. Tapi gue rasa sekarang harus gue kirim. Zeva udah bikin puisi buat lo pas hari ayah. Tapi sayang, lo terlalu egois saat itu. Harusnya lo datang dan lihat penampilan Zeva di depan kelas. Sekarang gue mau lo tonton video itu dan renungi apa aja yang udah lo perbuat. Kenangan bersama ayah. Tidak ada kenangan yang lebih baik daripada melihat senyum ayah. Meskipun hanya sesekali, namun membekas sekali. Tidak seperti anak-anak lain yang disayang, diriku haus kasih sayang. Ayah, darimu kuharap kasih sayang. Kasih sayang bisa menjadi kenangan. Ayah, kuharap kedepannya kita bisa membuat kenangan. Selamat Hari Ayah. Terima kasih. Zeva, ya Allah, apa yang telah aku perbuat? Haris, tugas aku di dunia udah selesai. Tolong jagain Zeva ya. Aku titip dia sama kamu. Maafin aku gagal jagain anak kita. Haris, gua tahu kalau lo sedih. Gua juga sedih. Zeva udah kayak anak gua sendiri. Tapi lo nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Gue yakin Zeva juga gak mau lihat lo sedih. Terserah. Ayah temenin Zeva main ya. Jangan ganggu, sana pergi. Zeva. Ayah, tumben ayah masuk ke kamar Zeva. Zeva lagi gambar ya. Aku sudah gila. Haris. Kepalaku sakit. Suara siapa itu? Siapa di sana? Namamu Haris Altaf, 34 tahun. Benar? Aku bilang siapa di sana? Zevanya Cahaya Sabita, 10 tahun. Meninggal 1 minggu yang lalu, lebih tepatnya 2 Oktober 2023. Kenapa wanita ini bisa tahu tentang Zeva? Akan kuberi kau kesempatan kedua. Maksudnya? 10 tahun yang lalu, 12 Maret 2013, kau akan kembali ke waktu itu. Lebih tepatnya, aku yang akan membuatmu kembali ke waktu itu. 12 Maret 2013, hari di mana Hana, istriku meninggal, dan hari lahirnya Zeva, hari yang ingin aku lupakan. Jawab dulu pertanyaanku, siapa dirimu? Dan kenapa aku bisa ada di sini? Aku yang membawamu kemari, Haris. Aku membawamu kemari atas permintaan seseorang, tapi tidak bisa aku sebutkan siapa dirinya. Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Apakah kau mau menerima tawaranku? Tentu saja, tidak ada bayaran. Permintaan seseorang? Siapa itu? Baik, aku mau. Bagus. Tapi jangan harap semuanya akan berjalan baik-baik saja ketika kau kembali ke masa lalu. Kau, Haris, akan mengalami
yang namanya 3 karma. 3 karma atas semua perbuatanmu selama anakmu masih hidup. Namun, bukan hanya kau yang akan menerima karma ini. Anakmu, Zevanya, juga akan menerimanya. Kau gila, ha? Zeva sudah cukup menderita selama hidupnya karena ulah bodohku. Apa dia juga harus menderita kali ini? Tapi setidaknya kau tidak perlu mengalami ketiga karma itu, Haris. Hanya satu yang akan terjadi. Dan itu juga tergantung bagaimana kau memperlakukan anakmu. Oke, jelaskan. Baik, karma pertama, anakmu akan mati di usianya yang ke-10 tahun. Hidupnya akan aman-aman saja, tapi hanya sampai usianya yang ke-10 tahun. Karena apa? Karena dia mati saat 10 tahun di kehidupan pertamanya. Cara menghindarinya cukup mudah. Kau bisa membawanya ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Dan di ulang tahunnya yang ke-10, kau harus waspada. Namun, setelah ulang tahunnya yang ke-10 berakhir, maka hidupnya akan aman-aman saja. Tapi kalau kamu berhasil melewati karma pertama ini, maka kesempatan untuk merasakan karma kedua dan ketiga akan semakin besar tentunya. Iya, aku paham. Apa karma yang kedua? Karma kedua, anakmu di kehidupan kali ini akan memiliki sikap yang buruk, alias berbanding terbalik dengan sikapnya di kehidupan yang pertama. Segala penyakit mental juga bisa terjadi. Anakmu bisa menjadi anak yang baik ataupun anak yang jahat, karena semuanya akan tergantung pada bagaimana pola didikmu nanti. Yang ketiga, dia akan mengingat semuanya, semua ingatan di kehidupan pertamanya. Cara menghindarinya, cukup jauhkan dia dari tempat-tempat yang memacu ingatan dari kehidupan pertamanya. Contohnya seperti jalan raya. Namun bukan hanya tempat yang perlu kau waspadai. Ingatan anakmu bisa jadi terpaku pada suatu kejadian yang tidak bisa dia lupakan. Namun tempatnya berbeda. Itu juga menjadi salah satu pemicunya. Jangan biarkan anakmu berdiri di pinggiran jalan selama 30 menit. Atau ingatannya akan kembali secara samar-samar. Apa hanya di pinggiran jalan? Tidak ada tempat yang lain kan? Tidak juga. Itu hanya sedikit petunjuk. Dan lagi, ketiga karma itu akan berlaku jika anakmu sudah mencapai umur 10 tahun. Kenapa? Ya seperti yang aku bilang tadi. Karena dia mati saat usianya 10 tahun. Namun bukan berarti kau tidak perlu berhati-hati meskipun umur anakmu belum 10 tahun. Ia bisa saja melihat samar-samar kejadian di kehidupan yang sebelumnya. Dan apa yang akan aku lakukan ini akan melanggar takdir yang ada. Maka akibatnya harus kau yang tanggung. Aku mengerti. Aku tidak akan memberitahu karma mana yang akan kau alami. Semua itu tergantung seperti apa kau akan memperlakukan Zeva. Bagaimana? Apakah kau mau menerima tawaranku? Aku terima. Tapi, siapa dirimu? Kau bisa menganggapku apapun yang kau mau. Entah itu malaikat ataupun iblis. Manusia-manusia itu selalu memanggilku malaikat setelah aku membawa mereka ke masa lalu. Namun, mereka langsung memanggilku iblis setelah mereka mengalami karma mereka. Sangat menarik. Sudahlah, bagaimana? Apakah kau sudah siap untuk kembali ke masa lalu? Aku siap. Apapun akan aku lakukan untuk bertemu lagi dengan Zeva. Baiklah, sekarang tutup matamu dan lakukan yang terbaik di kesempatan kedua ini. Semoga kita tidak akan bertemu lagi. Karena jika kita bertemu, artinya kau gagal. Aku ingat, rumah sakit ini adalah rumah sakit di mana Zeva lahir. Ternyata wanita itu tidak bohong. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Ini benar-benar wajahku ketika umurku masih 24 tahun. Dan aku ingat kejadian ini. Hari di mana istriku dinyatakan meninggal dan Zeva lahir. Tempat yang terasa familiar, namun juga terasa asing di waktu yang bersamaan. Rasanya aku seperti berada di dunia mimpi. Permisi? Ya, ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu, tapi kalau boleh tahu ruang bayi di mana ya, Dok? Oh, ruang bayi. Ruang bayi di sebelah sana, Pak. Lurus aja terus belok ke kiri. Apakah Anda ayah dari salah satu bayi yang lahir pada hari ini? Iya. Dan apakah benar kalau hari ini tanggal 12 Maret 2013? Iya, benar kok. Terima kasih.
Zeva. Zeva. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Keajaiban. Keajaiban benar-benar ada. Zeva, anak ayah. Ayah janji. Ayah bakalan bikin Zeva bahagia di kehidupan kali ini, nak. Ayah janji. Ayah janji, Zeva. Lima tahun sudah berlalu, semuanya berjalan lancar. Tiap bulan gue selalu bawa Zeva check up ke rumah sakit. Gak lupa juga ke psikolog anak. Alhamdulillah gak ada masalah apapun. Gak ada alergi, penyakit mental dan lainnya. Semua terlalu lancar. Mungkin karena Zeva belum 10 tahun. Di kehidupan kali ini, Zeva benar-benar tumbuh menjadi anak yang ceria, berbanding terbalik dengan kehidupannya yang sebelumnya. Itu berarti gue berhasil kan? Meskipun rumah gue gak pernah rapi lagi sekarang, tapi entah kenapa gue suka liatnya. Mau rumah kayak kapal pecah tiap hari juga gak apa-apa kok. Yang penting Zeva seneng. Zeva, udahan dulu ya main ya. Ayo kita makan dulu sebelum pergi ke TK. Makan? Iya ya. Terkadang aku merasa kalau di dunia ini hanya ada aku dan Zeva. Tapi mungkin itu cuma perasaanku doang. Terus kan ayah, temen Zeva yang namanya Sylvia, itu dia main perosotan kan? Terus tiba-tiba terjungkal kemarin. Makan dulu sayang, baru boleh cerita ya. Kan ayah ajarin gak boleh kalau lagi makan sambil ngomong. Ih, Zeva gak mau makan yang ini, ada sayur. Zeva harus makan sayur nak. Biar Zeva sehat dan kuat. Ayah, nenek suka makan sayur nggak? Nenek, iya, nenek juga suka makan sayur. Kenapa sayang? Tapi kok cepat meninggal? Astagfirullahaladzim Zeva, gak boleh ngomong kayak gitu. Udah, makan sayurnya ya. Dikit aja. Pokoknya Zeva setiap hari harus makan sayur. Zeva nggak mau makan sayur. Ayah aja yang makan biar ayah jadi kuat. Ya udah, ayah bikin kentang tumbuk aja mau nggak? Zeva suka kan kentang tumbuk? Kentang tumbuk? Zeva suka kentang tumbuk ayah. Buatin untuk Zeva ya. Iya, ini mau ayah buat kok. Tunggu sebentar ya. Gak pernah sadar dia kalau di dalam sini ada sayur. Bocil. Mudah banget ditipu. A few minutes later. Tuh, kentang tumbuk kesukaan Zeva. Ada ayah taruh juga itu keju di atasnya. Dimakan ya, nak? Atau mau ayah suapin lagi? Nggak, mau makan sendiri. Sejauh ini Zeva sehat-sehat aja. Terus belum kelihatan juga tanda-tanda kalau Zeva bakalan punya sikap yang buruk. Mungkin belum. Lebih baik gue kena karma yang kedua daripada yang pertama atau yang ketiga. Karena setidaknya Zeva masih ada di samping gue. Dan yang paling penting, Zeva nggak inget tentang kehidupan pertamanya. Ayah, Zeva kenyang tapi kentang tumbuknya nggak habis. Zeva kenyang habis makan nasi tadi. Ya udah nggak apa-apa. Sini, ayah simpan aja sisanya. Sekarang Zeva ganti baju ya, biar kita langsung pergi ke TK. Oke, ayah. Langsung pakai sepatu ya. Iya. Zevanya! Ayah kenapa? Kok lari-lari? Ayah lihat setan ya? Jangan ambil Zeva. Jangan. Ayah kenapa? Siapa yang mau ambil Zeva ya? Nggak ada siapa-siapa kok di sini. Enggak nak, nggak apa-apa kok. Zeva kaget ya? Ya kaget lah ayah. Tadi Zeva kira ayah lihat setan. Mana ada lihat setan. Maaf ya sayang. Ya udah, sekarang kita pergi ke TK ya. Ayo sini biar ayah gendong. Oke. Dunia terasa aneh. Tapi entah kenapa, cuman gue yang sadar.
Zeva sama sekali enggak. Zeva, kita pulang sekarang yuk. Sebelum pulang kan kita mau beli burger dulu. Ntar kalau tokonya tutup gimana? Oh iya ya, kita kan mau beli burger. Ya udah, ayo kita pulang. Pagiku cerahku, matahari di barat, ku gendong tas merahku di pundak. Matahari bersinar, Zeva. Kalau matahari di barat berarti kiamat dong. Ah, tidak! Zeva nggak mau kiamat, ayah. Iya, iya. Ayah berhenti sebentar, ayah. Wah, kakak cantik sekali, kayak bunga. Ihi, Eiken dipuji sama anak kecil. Suka deh, suka. Adik, kakak cantik kayak bunga apa, Dek? Kayak bunga mawar kah? Bunga pink-pink ini kah? Atau bunga yang lain? Bunga tai ayam. Astagfirullahaladzim, Zeva. Apaan sih? Masa Eki cantik begini dibilang kayak bunga tai ayam? Adek! Maafin anak saya ya, Bang. Kak, nggak tahu lah. Mau kemana kalian? Ih, sebel deh. Zeva kok kayak gitu? Nggak boleh ya? Tapi lucu kan, ayah? Ayah aja mau ketawa. Iya sih, lucu. Pelan-pelan ya makannya. Iya, ayah. Zeva, ayah angkat telepon sebentar ya. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Kenapa langitnya kayak gitu? Itu kok mirip Zeva? Siapa ya dia? Jangan lari-lari, bahaya. Itu apa? Ayah. Zeva, Ayah, itu tadi ada orang yang ditabrak, ayah. Muka dia mirip sama Zeva. ketabrak. Tapi di jalan kosong. Bahkan gak ada mobil yang lewat. Apa Zeva lihat memori di kehidupan yang sebelumnya? Zeva, tenang ya. Nggak ada apa-apa nah di sana. Anehnya, nggak ada yang peduli. Seakan-akan mereka nggak ada hubungannya sama kisah kami. Tapi tadi ada, ayah. Zeva lihat jelas kok. Masa ayah nggak bisa lihat? Mungkin tadi Zeva lagi menghayal. Zeva kan suka melamun. Udah, nggak usah dipikirin. Kita pulang sekarang ya, biar Zeva bisa langsung istirahat. Bener-bener kosong di sana. Mungkin bener kata ayah. Pasti Zeva tadi lagi menghayal. Oh ya, nanti kita cek kesehatan Zeva sama Om Niko ya. Oh, iya ayah. Anak pintar. Akhirnya tiba juga waktu yang benar-benar aku hindari. Ulang tahun Zeva yang ke-10. Hari ini adalah hari penentuan. Akhir dari segala perlindungan untuk Zeva. Ayah kok nggak senyum? Hari ini kan Zeva ulang tahun. Oh iya, maaf nak. Ayah tadi kepikiran soal kerjaan. Ya udah biar ayah potong kuenya dulu ya. Yeay, potong kue. Yang besar ya ayah untuk Zeva. Iya, ini kuenya. Yeay, kue. Pelan-pelan makannya nak. Sebentar ya, biar ayah ambil minum dulu. Astagfirullahaladzim, Zeva! Zeva tenang ya. Sekarang coba nafas pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah, sakit. Zeva kesakitan ya? Maaf ya nak. Tadi ayah kasih pertolongan pertama untuk anak yang tersedak. Udah gak apa-apa ya. Nggak sakit lagi kan? Zeva aman sekarang nak. Karena pertama, anakmu akan mati di usianya yang ke-10 tahun.
Udah gua cek, beneran cuma tersedak kok, nggak ada hal yang serius. Udah lo gak usah khawatir. Zeva, lain kali kalau mau makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Tapi tadi Zeva makannya pelan-pelan kok. Tiba-tiba aja nggak bisa telan makanan. Padahal makanannya udah masuk ke leher Zeva. Tenggorokan atau leher? Leher! Beneran gak ada yang serius kan? Kagak ada ya lah. Oh ya, minggu depan ada acara hari ayah di sekolah Zeva. Ada disuruh buat puisi kan? Om dokter boleh dateng gak? Om kan ayah kedua Zeva. Boleh, tapi syaratnya harus bawa boneka baru. Siap. Hari ayah. Enggak, kali ini gak akan terulang lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk pihak orang tua, termasuk para ayah yang sudah berkenan. Zeva! Wah, beneran dibawa boneka. Yeay! Seneng banget Zeva dibawa boneka baru. Nah, sebelum Miss panggil kalian satu-satu untuk maju ke depan, apakah ada yang mau maju duluan dan baca puisi di depan kelas? Miss, Zeva duluan, Miss. Zevanya, oke, berani sekali ya. Ayo maju ke depan, nak. Kira-kira puisi Zeva yang kali ini gimana ya? Puisi untuk hari ayah. Ayah, kaulah Ada apa, Zeva? Kenapa tiba-tiba diam? Kenapa rasanya Zeva pernah ngalamin hal yang kayak gini ya? Tapi kapan? Ayah, kaulah. Namun bukan hanya tempat yang perlu kau waspadai. Ingatan anakmu bisa jadi terpaku pada suatu kejadian yang tidak bisa dia lupakan. Namun tempatnya berbeda. Itu juga menjadi salah satu pemicunya. Nggak mungkin. Zeva! Zeva! Zeva kenapa, nak? Zeva? Kenapa? Zeva bangun nak. Zeva. Riz, sekarang kita harus bawa Zeva ke rumah sakit. Biar gue yang nyetir, buruan. Niko, gimana hasilnya? Zeva pingsan karena syok. Tekanan darah Zeva juga rendah sebelum pingsan. Tapi kenapa ya? Zeva nggak pernah pingsan sebelumnya. Nggak ada gejala-gejala darah rendah juga kan sebelumnya. Makanya gue heran. Makanya gue juga bingung, Nik. Jangan sampai karma yang ketiga. Zeva udah sadar. Zeva, bisa dengar ya, nak? Gimana perasaan Zeva sekarang? Ada yang sakit nggak? Gara-gara dia istri gue meninggal. Dia masih bisa hidup tenang selama 10 tahun ini. Sementara gue menderita nih. Seandainya Zeva nggak ada, pasti sekarang karena masih hidup. Maafin ayah. Zeva, bangun nak. Zeva, ada yang sakit ya? Mana yang sakit nak? Bilang sama om, biar om dokter sembuhin. Kenapa aku masih hidup? Zeva kenapa? Tenang nak, tenang. Ayah jahat. Ayah nggak pernah sayang sama Zeva. Kenapa Zeva hidup lagi? Zeva udah tenang. Zeva maafin ayah ya. Zeva. Sana pergi. Nggak mau sama ayah.
Maaf, nak. Ayah egois. Maaf. Maafin ayah, Zeva. Maafin ayah, ya. Karma yang ketiga, aku gagal. Zeva gak mau makan, padahal dia belum makan sejak kemarin. Aku gagal, benar-benar gagal. Apa masih ada harapan? Zeva, ayah masuk ya. Zeva? Zeva? Zeva ngomong sama siapa, nak? Zeva takut sama aku. Kakak itu bilang, ayah yang mau Zeva hidup lagi. Ayah egois, padahal Zeva udah tenang. Maafin ayah, Zeva. Maaf. Ayah nggak tahu mau bilang apa lagi selain kata maaf. Ayah memang egois. Gara-gara ayah, Zeva harus menderita. Makanya ayah mau menebus semua kesalahan ayah sama Zeva. Harusnya ayah bisa lanjutin hidup tanpa Zeva. Kalau Zeva bisa hidup tanpa ayah, kenapa ayah enggak? Zeva? Zeva tadi ngomong apa, nak? Enggak, ayah, Zeva lapar. Boleh tolong buatin roti enggak? Zeva minta makan. Apa semuanya bisa balik kayak sebelumnya? Pasti bisa. Iya, sebentar ya, Zeva. Maafin Zeva, ayah. Zeva sayang ayah. Semoga Zeva habisin rotinya. Zeva, rotinya udah selesai ayah buat nih. Ayo kita makan. Zeva, kenapa Zeva nggak ada di kamar? Apa maksudnya semua ini? Tuh, hari ini tanggal 2 Oktober. Ini hari dimana Zeva meninggal di kehidupan sebelumnya. Aku tahu di mana Zeva. 2 Oktober 2023. Semuanya sama pada hari itu dan hari ini. Cuaca, bahkan situasinya. Enggak. Kenapa rasanya sekarang hanya ada aku dan Zeva di dunia ini? Di mana orang-orang yang lain? Tapi itu nggak penting. Karena pada akhirnya, yang namanya takdir tetaplah takdir. Nggak ada yang bisa diubah. Maupun kehidupan dan juga kematian. Zeva jangan, nak. Zeva! Ayah, Zeva! sadar ayah. Semua ini nggak nyata. Ayah harus ikhlas ya sama kepergian Zeva. Pasien sudah sadar. Tolong bawakan segelas air, sus. Baik, Dok. Zeva, Niko, di mana Zeva? Zeva, nak. Haris, sadar, Riz. Zeva udah gak ada. Gua tahu lo merasa kehilangan, tapi tolong banget. Ikhlaskan kepergian Zeva. Lo kalau ngomong jangan sembarangan. Zeva masih hidup. Gua dikasih kesempatan. Riz, lo gak mau tahu kenapa lo ada di rumah sakit? Hah?
Lo ingat gak? 2 jam sebelumnya gue ada nelpon lo, tapi lo matiin secara tiba-tiba. Gue panik, Riz. Gue takut lo ngelakuin hal yang bodoh. Dan ternyata bener. Lo kelebihan dosis obat tidur, Riz. Nyawa lo hampir gak bisa ditolong. Lo pikir Zeva sama Hana mau lihat lo kayak gini? Iya, gue tahu lo nyesel. Lo nyesel kan udah lontarin Zeva kan? Tapi hidup terus berjalan. Lo gak bisa hidup kayak gini mulu. Bohong. Lo jangan bohong, Nick. Udah gue bilang jangan sembarangan ngomong. Zeva masih hidup. Zeva. Sadar Haris. Lo gak percaya sama perkataan gue. Gue bisa bawa lo ke makam Zeva sekarang. Gue gak tahu lo mimpi apaan. Tapi yang pasti itu semua cuma mimpi. Balik ke kenyataan, Riz. Gue juga sedih karena Zeva udah gak ada. Tapi yang bisa kita lakuin cuma terima semuanya dengan lapang dada. Jadi, semuanya cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya nyata? Perasaan bahagia itu, perasaan panik, takut, bahkan perasaan sakit. Rasanya nyata. Semua ini terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kertas ini, gua paham. Mungkin yang dibilang wanita itu benar. Gua benar-benar dikasih kesempatan kedua. Kesempatan untuk ngerasain yang namanya bahagia sama anak. Dan juga kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya jadi seorang ayah. Meskipun itu semua tidak sepenuhnya nyata. Makasih. Meskipun semua hal bahagia yang gue alamin sama Zeva cuma halusinasi dan gak nyata, setidaknya gue bisa ngerasain yang namanya bahagia sama Zeva. Gue gak tahu siapa nama lo, tapi yang pasti gue gak bakalan manggil lo iblis kayak manusia yang lain kok. Haris, mulai sekarang hidup dengan bahagia ya. Hana? Nggak ada siapa-siapa. Sudahlah, siapapun dia, itu nggak penting lagi sekarang. Sudah 3 tahun berlalu. Sekarang gue jadi donatur di beberapa panti asuhan. Sebisa mungkin gue berusaha jadi sosok ayah bagi anak-anak Malang ini. Anak-anak yang mengingatkan gue sama Zeva. Setidaknya, hal ini bisa bikin rindu gua sama Zeva dan Hana terobati. Dan Zeva, ayah sekarang hidup sesuai kemauan Zeva loh. Memang berat, tapi akan ayah jalani sekuat tenaga. Seperti Zeva yang menjalani hidup Zeva yang berat dulu. Terkadang gua masih gak bisa nerima kenyataan kalau mereka berdua udah gak ada lagi. Tapi gua sadar, gua gak boleh melawan takdir kayak gini. Hana dan Zeva adalah 2 nama yang selalu aku sebut di dalam doaku. Sesekali, gue merasa kalau Zeva masih ada di sini. Meskipun itu semua hanya halusinasi gue. Mungkin gue terlalu kangen sama Zeva. Zeva, ayah akan berusaha bertahan hidup. Tapi nggak terlalu lama atau terlalu cepat juga. Supaya ayah bisa cepet-cepet ketemu sama Zeva. Jadi Zeva, anak kesayangan ayah. Tungguin ayah ya, nak. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku, oh, kesalahanku.